Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal P3K Guru Agama Islam tahun 2023. Yang mana di sini banyak sekali teman-teman dari P4 yang ingin saya untuk membahas soal-soal untuk formasi umum. Baik, kita akan mulai teman-teman pada pembahasan soalnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, kita akan mulai pada pembahasan soalnya. Yang pertama adalah tentang pengertian hadis menurut bahasa, yaitu yang A takrir, yang B ucapan dan perkataan, yang C persetujuan, yang D perbuatan, yang E keyakinan. Yang mana di sini terkait dengan pengertian hadis menurut bahasa dan istilah, pada intinya bisa dimaknai sebagai segala perkataan atau sabda, kemudian perbuatan dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Jadi jawabannya ada pada option yang B. Kemudian untuk terus mendalami tentang pengertian hadis ini, pengertian hadis menurut bahasa dan istilah ini tentunya perlu kamu ikuti dengan pemahaman dari para ahli. Nah, di sini pengertian hadis menurut bahasa dan istilah terkhusus dari para ahli, yaitu yang A, yang pertama, menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, menurut ahli ushul fikih, yaitu ushuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga, menurut jumhur ulama. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah segala perkataan, sabda dan perbuatan dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. Jadi jawabannya ada pada option yang B. Selanjutnya di bawah ini merupakan sumber hukum Islam ketiga, yaitu A. Ijma, B. Al-Quran, C. Al-Hadis, D. Fatwa ulama, yang E. Ijtihad. Nah, di sini sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Oleh karena itu, segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber dari berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, berarti yang kedua, yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang di sini yang ditanyakan adalah sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu jawabannya ada pada option yang E. Nah, ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada ketiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Jadi jawabannya ada pada option yang E. Selanjutnya di bawah ini adalah prinsip-prinsip diajarkan oleh Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, kecuali
Yang A prinsip persatuan dan persaudaraan, yang B prinsip persamaan dan kebebasan, kemudian yang C prinsip kekuasaan dan tangan besi, kemudian yang D prinsip tolong menolong dan musyawarah, yang E prinsip perdamaian. Nah, beberapa prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain. Yang pertama adalah prinsip persatuan dan persaudaraan, ini pada option yang A. Kemudian prinsip persamaan, ini prinsip persamaan dan kebebasan ada pada option yang B, yang di sini jadi 1. Kemudian prinsip tolong menolong ada pada option yang D. Kemudian dan musyawarah ya, ini ada pada option yang nomor 6 juga, prinsip musyawarah. Kemudian ada prinsip perdamaian, ini ada pada option yang E. Jadi yang bukan di sini yang C, yaitu prinsip kekuasaan dan tangan besi. Selanjutnya, prinsip persamaan di antara sesama manusia mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antar satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, yaitu sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan yang ada dimaksudkan agar manusia, kecuali yang A saling mengenal dan menyayangi, yang B saling mencaci dan menyakiti, yang C bekerja sama dan melaksanakan kebaikan, yang D saling melengkapi, yang E saling mengisi kekurangan satu sama lain. Nah, di sini untuk prinsip persamaan di antara sesama manusia mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antar satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, yaitu sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan yang ada dimaksudkan agar manusia ialah yang A saling mengenal dan menyayangi. Nah, ini ada. Kemudian saling melengkapi, mengisi kekurangan satu sama lain. Di sini saling melengkapi, kemudian saling mengisi kekurangan satu sama lain. Kemudian bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan. Di sini ada pada option yang E. Jadi yang bukan di sini kecuali yang B, yaitu saling mencaci dan menyakiti. Selanjutnya, untuk memelihara persatuan khususnya di kalangan internal sesama muslim dan di kalangan masyarakat secara umum, Al-Quran memberi kode etik berupa di sini semua benar kecuali yang A dilarang saling mengolok-olok, yang B dilarang saling memfitnah, yang C dilarang saling membantu dan bekerja sama, yang D dilarang saling membuka aib satu sama lain, yang E dilarang saling menyebar kebencian. Nah, memelihara persatuan khususnya di kalangan internal sesama muslim dan di kalangan masyarakat secara umum, Al-Quran memberi kode etik berupa yang pertama dilarang saling mengolok-olok, kemudian dilarang saling membuka aib satu sama lain, kemudian dilarang saling memfitnah, kemudian dilarang saling menyebar kebencian. Jadi di sini yang bukan di sini hanya pada option yang C, kecuali dilarang saling membantu dan bekerja sama. Selanjutnya, kitab suci di bawah ini yang terjamin keasliannya yaitu kitab yang A Perjanjian Lama, yang B Al-Quran, C Zabur, D Taurat, E Injil. Nah, di sini Al-Quran petunjuk kehidupan yang terjamin keasliannya, berarti jawabannya ada pada option yang B. Nah, tahan uji dari berbagai penyelewengan, perusakan, pemalsuan, dan pembelokan makna. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "Kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang senantiasa menjaganya." Jadi jawabannya ada pada option yang B. Selanjutnya, sumber hukum Islam di bawah ini yang pertama dan paling utama yaitu yang A Ijma, yang B Al-Quran, C Sunnah, D Hadis, E Ijtihad. Tadi kayaknya sudah ya. Sumber hukum Islam merupakan rujukan, landasan, dan dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Kalau yang tadi itu ditanyakan yang ketiga, yang ini yang pertama dan utama, tentu jawabannya adalah Al-Quran ya. Kita bahas, oleh karena itu segala ketentuan dalam kehidupan harus bersumber atau berpedoman pada hukum tersebut. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Nah, Al-Qur'an merupakan sumber pertama. Nah, di sini sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an yang berisi perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis. Nah, ijtihad digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, akan tetapi harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, setiap muslim seharusnya berpegang teguh pada tiga sumber hukum tersebut agar memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Jika ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Selanjutnya, budaya akademik dalam Islam mengandung arti yang A. Kebiasaan menyangkut masalah keilmuan dalam Islam. Kemudian yang B. Kebiasaan tentang cara beribadah dalam Islam. Yang C. Tradisi yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Yang D. Tradisi yang berhubungan dengan masalah keimanan. Yang E. Tradisi yang berhubungan dengan mistik. Kita lihat. Nah, budaya akademik dalam pandangan Islam adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam dunia Islam menyangkut persoalan keilmuan. Nah, di sini untuk jawaban yang dari pilihan ini yang merupakan jawabannya ada pada option yang A. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah tradisi ilmiah yang dikembangkan Islam. Di antara poin-poin penting antara lain tentang penghargaan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah yang pertama, wahyu Al-Qur'an yang turun pada masa awal mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, Muslim yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu. Yang keempat, orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini budaya akademik dalam Islam mengandung arti yaitu tentang menyangkut persoalan keilmuan. Di sini menyangkut masalah keilmuan dalam Islam ya teman-teman. Selanjutnya, nah, ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun adalah surat Al-Qalam 1-7, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian yang C surat Al-Alaq 1-5, yang D surat Al-Kafirun, yang E surat Al-Baqarah. Nah, wahyu Al-Qur'an yang turun pada masa awal mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Mayoritas ulama khususnya ulama Al-Qur'an sepakat bahwa wahyu Al-Qur'an yang turun pertama kali adalah 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq, Quran surat 68 1-5. Kemudian disusul awal ayat di surat Al-Qalam yaitu 1-5 dalam ayat-ayat pertama kali turun Al-Alaq 1-5 tergambar dengan jelas betapa kitab suci Al-Qur'an memberi perhatian yang sangat serius kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nah, di antara apresiasi Al-Qur'an terhadap pentingnya ilmu pengetahuan adalah semua benar kecuali yang A, wahyu pertama berisi perintah membaca, yang B, tugas sebagai khalifah di bumi akan sukses kalau berilmu. Kemudian yang C, Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan beriman dan berilmu. Kemudian yang D, diwajibkannya seorang muslim mengerjakan sholat. Nah, dibahas di antara poin-poin pentingnya adalah yang pertama tentang penghargaan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang berilmu. Di antaranya adalah yang pertama, wahyu Al-Qur'an yang turun pada masa awal mendorong manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian, tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.
Kemudian muslim yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu. Kemudian muslim yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu. Yang keempat, orang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara apresiasi Al-Qur'an terhadap pentingnya ilmu pengetahuan adalah semua benar kecuali yang yaitu diwajibkannya seorang muslim mengerjakan sholat. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan mungkin ada teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes.